Halo, ketemu lagi di channelku. Kali ini aku bakal bacain cerita pendek yang berjudul Putus Asa, karangan Indriani. Cerpen ini diambil dari cerpenmu.com. Oke, langsung aku bacain cerpennya ya. Tiara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dengan gusar dia duduk di pojokan kamarnya. Rasanya tidak ada lagi yang harus diperjuangkan dari hidupnya sekarang. Hatinya gelisah, pikirannya entah kemana saja. Bahkan sekarang dia seperti orang linglung. Beberapa hari ini selera makannya sudah tak lagi ada. Isi pikirannya hanya sebatas bagaimana aku di hari selanjutnya. Tidurnya pun sudah tidak senyenyak biasanya. Itu dikarenakan halusinasinya yang berlebihan. Terkadang dia selalu mendengar jerit tangis bayi hingga ia histeris. Keluarganya pun hingga bingung menghadapinya. Mohon berhenti, aku tak ingin mendengarnya lagi, isaknya. Hampir tiap malam dia mendengar suara bayi. Padahal tetangganya tidak ada yang baru melahirkan. Dan bukan tanpa alasan dia menjadi seperti itu tiap malamnya. Ini terjadi setelah sebulan yang lalu dia menghampiri Harman, pacarnya di klub malam biasa mereka kumpul. Man, aku hamil, ujar Tiara sambil menahan isak tangisnya. Pandangan lelaki itu langsung linglung. Namun dengan cepat ia menetralkan perasaannya. Kok kamu ngomongnya sama aku? Ucap Harman dengan suara tertahan. Takut-takut ada yang mendengar percakapan mereka. Bukankah aku sudah cerita kalau aku sudah telat datang bulan selama sebulan ini? Mungkin kamu hanya kelelahan sayang. Telat datang bulan bukan berarti kamu hamil kan? Sahut Harman dengan cepat. Sungguh dia tak pernah menginginkan percakapan ini terjadi padanya. Dia tak ingin menjadi seorang ayah dalam waktu dekat ini. Dia masih ingin melanjutkan kuliahnya. Tapi aku sudah pakai tes pack dan hasilnya memang aku hamil, Man. Air matanya perlahan turun. Kita harus bagaimana? Harman mencengkram kuat bahu Tiara. Aku akan tanggung jawab, tapi ini sangat memalukan, Ra. Kita masih sekolah. Aku masih ingin mengejar cita-citaku. Lalu harus bagaimana? Kita gugurkan saja. Kita tidak bisa membiarkan bayi itu lahir. Bagaimana masa depanku? Bagaimana juga masa depanmu, Ra? Kamu tidak mau kan orang tua kita menahan malu? Seketika tangis Tiara pecah. Dunia seakan tidak berputar lagi untuknya. Di satu sisi dia tak ingin menggugurkan kandungannya. Namun perkataan pacarnya itu ada benarnya juga. Tak apa, aku tak akan meninggalkanmu. Setelah kita gugurkan dia, kita berjalan seperti biasa saja. Kau tak perlu khawatir, Ra, ucap Harman dengan mantap untuk meyakinkan sang kekasih. Keesokan harinya mereka mendatangi rumah yang mereka tahu dari teman mereka yang pernah juga melakukan aborsi. Samar-samar Tiara mendengar suara jerit dari dalam rumah. Wajahnya kini pucat pasi. Baru saja ia ingin mengurungkan niatnya untuk aborsi, namanya sudah dipanggil. Tiara Lesmatari. Ayo, Ra, ucap Harman sambil menarik tangannya. Tiara rasanya ingin lari dari tempat itu. Sekarang rasa takutnya menjadi-jadi. Lalu perasaan takut tadi sekarang sudah berubah menjadi rasa sakit yang hampir merenggut nyawanya.
seperti ada yang terlepas dari dalam dirinya. Baik mental dan fisiknya sekarang sudah rusak. Dan sejak kejadian itu, Harman sudah mulai sulit untuk dihubungi. Sudah jarang berkunjung ke rumahnya untuk menemuinya. Bahkan Harman sampai pindah sekolah ke kota lain. Tiara merasa putus asa sekarang. Apa yang ia harus lakukan sekarang? Ingin bercerita pada orang tuanya rasanya takut sekali. Jadi setelah pulang sekolah, Tiara selalu saja mengurung diri di kamarnya. Selalu duduk di pojokan kamarnya sambil meringkuk. Sebab tiap malam selalu saja terdengar suara tangis bayi. Saat pertama kalinya mendengar, dia selalu meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya saja. Namun di malam-malam berikutnya tangis itu selalu menghantui dirinya. "Hentikan!" jeritnya, hingga sang ibu menghampiri kamar anak gadisnya itu. "Ra, ada apa? Buka pintunya," ucap sang ibu hingga beberapa kali. Namun tak ada sahutan dari Tiara. Setelah itu tak ada lagi racau dari ibunya. Di beberapa hari kemudian, sang ibunda sudah kelewat bingung. Mengapa putrinya itu tidak beranjak dari kamarnya? Sudah beberapa hari juga tidak berangkat sekolah. Dengan perasaan khawatir, ibunya memanggil suaminya untuk memanggil Tiara keluar kamar. Namun tetap saja tak ada sahutan dari anaknya itu. Seketika rumahnya dikelilingi para warga sekitar. Tangis histeris begitu memilukan terdengar dari dalam rumah. Perempuan paruh baya itu tak tahan menahan isak tangisnya. Bahkan tak habis pikir mengapa putrinya bisa melakukan hal nekat menghabisi nyawanya sendiri. Para tetangga yang berkumpul di rumah itu pun perlahan-lahan mulai berbisik-bisik. "Kenapa ya itu?" "Katanya sih bunuh diri, minum obat nyamuk," jawab salah satu warga di sana. "Duh, kasihan, kok bisa nekat gitu ya, Bu?" ucap ibu yang satunya lagi. "Namanya anak masih SMA, masih labil gitu, Bu. Katanya sih baru aborsi, Bu," ucap ibu yang sekarang sedang memakai daster lusuh. "Tahu dari mana, Bu? Jangan nyebar gosip gak bener ah." "Gak percaya, Bu. Itu kan si Tiara teman sekolah anak saya, Bu. Gimana saya gak tahu?" ucap ibu berdaster lusuh tadi. "Hi, gitu ya. Ya ampun, kasihan deh. Terus nih ya, Bu, saya dengar-dengar pacarnya lari. Makanya si Tiaranya tuh bunuh diri." Udah, ibu-ibu ini kok malah ngegosip di sini toh. Ini kan rumah keluarga yang sedang berduka toh. Nanti setan anaknya itu dengar malah ibu-ibu yang digentayangi. Mau? Ucap Ibu RT. "Betul kata Bu RT, katanya kalau ada orang yang meninggalnya bunuh diri, arwahnya suka gentayangan." "Ih," gedik si ibu tua. "Shh," hardik ibu berdaster lusuh tadi. "Jangan ngomongin aib orang ah, gak baik." Lalu ibu-ibu itu pun satu persatu mulai pergi meninggalkan rumah kedukaan tersebut. Perlahan-lahan keadaan rumah pun sepi.